Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Norma Karyo SPD. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Ratahan. Saat ini saya sementara mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Dan dalam ujian kinerja saat ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 9C dengan judul menganalisis struktur pada teks cerpen. Shalom, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan pembelajaran siang hari ini, akan diawali dengan doa dan akan dipimpin oleh teman kita, Devi Kamurusan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas iman penyertaan-Mu sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi kami akan belajar mengajar, Engkau tuntun hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan, amin. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita menyanyi bersama salah satu lagu kebangsaan atau lagu nasional, Halo Halo Bandung. 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih, silakan duduk. Bahkan mengecek kehadiran, tolong sekretaris sampaikan yang kehadiran di saat ini. Siap semua hadir. Ya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini semua siswa hadir, tidak ada yang alpa ataupun sakit ataupun izin. Ibu lanjut sebelum. Ya, di depan Anda ada satu kata bijak yang boleh dijadikan motivasi. Boleh? Siapa yang boleh baca? Siap. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan raihlah impian. Iya, dan raihlah impian. Jadi kalian semua mempunyai kekuatan untuk bisa berubah. Jadi yang dulunya nakal-nakal karena ini menjelang ujian akhir semester, kalau boleh kelakuan yang jelek, yang buruk itu diubah. Dan ketika Anda mengubah perlakuan buruk itu, yang pasti Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin nilai Anda
meningkat di semester ini dan seterusnya. Ya, kita masuk pada ice breaking sebelum lanjut dengan materi supaya kita lebih semangat untuk belajar karena ini kan sudah jam-jam mengantuk. Jadi kita ice breaking dulu. Boleh berdiri. Letakkan satu benda di tengah meja. Bisa pena ataupun HP, tapi kalau HP nantinya akan jatuh rusak. Pena saja. Hanya satu pena di meja. Pena yang lain disimpan. Ya. Letakkan di bagian tengah. Iya, seperti itu. Ibu bilang Ibu bilang clap, kamu tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang boom, tepuk meja. Ibu bilang pen, kamu berebutan mengambil pena tersebut. Boleh? Ya, claps. Boom. Claps. Claps. Boom. Pen. Ada yang oke, sekali lagi. Claps. Boom. Boom. Claps. Claps. Boom. Pen. Jadi yang tidak mendapat pasti penasaran. Ya, oke, silakan duduk. Kita lanjut dengan materi tentang texture pen. Jadi materi ini sudah kalian pelajari pada beberapa minggu yang lalu, mulai dari pengertiannya. Apa itu texture pen? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Pengertian dari texture pen adalah teks yang bagaimana? Ada? Ya, texture pen atau cerita pendek. Pengertiannya texture pen adalah Merupakan karya sastra yang berbentuk fiksi. ya, merupakan karya sastra yang berbentuk fiksi. Ada yang bilang fiksi, ada yang bilang fiktif. Jadi kalau namanya fiksi berarti cerita itu benar atau iya, jadi hanya imajinasi atau hayalan dari seseorang, kemudian dia tuangkan menjadi satu cerita. Disebut cerita pendek. Lanjut. Apakah Anda tertarik membaca cerpen? Tertarik? Tertarik. Ibu kira hanya suka membaca status. Ternyata masih ada siswa yang suka membaca cerpen. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui struktur cerpen yang benar? Ya, ada ya. Orientasi apa lagi? Komplikasi, resolusi. Iya, resolusi. Jadi orientasi, komplikasi, resolusi. Jadi itu yang akan kita pelajari di siang hari ini. Namun sebelumnya, untuk tujuan pembelajarannya boleh satu orang yang baca? Melalui model problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menemukan dan menganalisis struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Iya, jadi itu melalui model problem based learning. Jadi problem artinya permasalahan. Jadi Anda semua diharapkan dapat menemukan atau menganalisis struktur penceritaan. Jadi sebentar di tugas sebentar Ibu akan berikan LKPD-nya. Kalian akan mencari bagian mana yang disebut orientasi, bagian mana yang disebut komplikasi, yang disebut resolusi, dan koda. Koda ini
Siapa yang tahu koda? Iya, amanat berisi. Jadi dia bisa ada, boleh ada di dalam teks, boleh juga tidak ada. Karena biasanya kalau di cerpen untuk amanat biasa tersirat dan tersurat. Kalau tersurat itu langsung ada di bagian terakhir. Tapi kalau tersirat itu ketika kita membaca secara keseluruhan, kita tahu oh ini maksudnya atau pesannya ini. Ngerti? Iya. Jadi karena ini sudah duduk berkelompok, jadi kita lanjut dengan materi struktur teks cerpen. Ya, seperti yang Anda sudah katakan tadi, terdiri atas satu, orientasi, Komunikasi, resolusi, dan ya, berikut. Pada bagian orientasi dia berisi tentang perkenalan tokoh, apalagi dan latar. Jadi di bagian orientasi, tokoh, karakter, dan latar. Berikut bagian komplikasi. Berisi tentang apa? Jadi di bagian komplikasi itu permasalahan muncul. Jadi permasalahan yang dialami oleh tokoh, permasalahan itu bisa berupa tantangan, bisa berupa hambatan yang akan dihadapi, ataupun ada pertikaian. Itu di bagian komplikasi. Selanjutnya bagian resolusi. pemecahan masalah yang terjadi. Iya, jadi di bagian resolusi itu ketika ada pertikaian, permasalahan, hambatan, tantangan yang dihadapi oleh tokoh, selanjutnya ada jalan keluar atau ada pemecahan masalah atau bahasa lainnya disebut resolusi. Iya, yang paling akhir ini yaitu koda. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, koda boleh ada, boleh juga tidak ada. Iya. Karena sudah dijelaskan keempat struktur, sekarang kita lanjut dengan LKPD. Jadi ada LKPD yang akan Ibu bagikan dengan judul cerita pendek sepatu butut. Iya. Jadi satu kelompok, satu LKPD. Ini berapa orang nih? 4 kah? 3, 4. Ya. Silakan Anda baca dulu itu cerita tentang sepatu butut. Ada 2. Itu sih. Iya. Kalau boleh kita sepakat untuk menyelesaikan tugas tersebut boleh berapa menit? 10 menit, 15 menit? 15 menit? Boleh? Atau terlalu singkat? 20 menit? Oke, 20 menit. 20 menit. Jadi di LKPD tersebut Anda tinggal menjawab bagian atau struktur
orientasi terdapat di paragraf berapa dan kalimat yang mendukung. Berarti di bagian awal. Berikut komplikasi, paragraf berapa sampai paragraf berapa dia komplikasi. Dan kalimat yang mendukung hanya pilih saja 2 kalimat. Berikut yang ketiga, resolusi. Jadi resolusi di paragraf keberapa dan kalimat yang mendukung. Baru terakhir koda. Yang bagian mana? Ya, kalau orientasi cukup 1 kalimat saja. Yang menandai bahwa itu bagian orientasi. Seperti itu. Jadi yang bagian orientasinya cukup 1 kalimat saja. Yang menandai itu bagian dari orientasi. Seperti itu. Kalau bagian orientasi, yang pasti dia paragraf berapa? Paragraf berapa kalau orientasi? Paragraf berapa? Bagian orientasi. Ya, bagian pertama atau paragraf 1. Berarti kalimat awalnya itu yang menandai dia bagian orientasi. Jadi di sini dijawab 1. Alasannya itu tuh kalimat taruh di sini. Ya. Bukan mau tulis semua, hanya pilih kalimat awalnya saja. Begitupun seterusnya. Ya. Cuma mau tulis 1 kalimat atau? Ya, cuma 1 kalimat. Itu kalau di bagian orientasi, tapi kalau sudah dikomplikasi boleh beberapa kalimat. Karena dia kan bukan hanya 1 paragraf kalau komplikasi. Kalau misalnya mau tulis misalnya paragraf keberapa tuh? Misalnya mau tulis 1 sampai 3 atau cuma 1? 1. Misalnya kalau cuma 1 paragraf berarti tulis paragraf 1. Baru alasannya yang tulis di sini. Alasan ini maksudnya kalimat pendukungnya. Iya. Baru komplikasi berarti ada beberapa kalimat dia, beberapa paragraf dia. Begitu. Oke. Untuk jawaban tidak harus di paling atas, paling depan. Kalau di bagian orientasi berarti awal. Tapi kalau di bagian komplikasi tidak selamanya harus diambil dari awal kalimat. Oh, kalau Komplikasi ya dan resolusi. resolusi harus di bagian awal kalimat. Iya, itu kalau orientasi. Kalau misalnya Kalau komplikasi kan kamu lihat masalah atau hambatan apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Itu bagian komplikasi. Itu ada di beberapa paragraf. Kalau bagian orientasi, pasti mulai dari awal. Karena dia pendahuluan. Orientasi sama dengan pendahuluan. Kalau komplikasi, kalian cari. Berarti dia dari paragraf selanjutnya sampai ke berapa. Boleh? Ya. Jadi kita akan lanjut dengan presentasi kelompok. Disilakan kelompok 1 untuk datang di depan. Jadi semua anggota kelompok datang di depan dan akan membacakan. Jadi masing-masing anggota kelompok ada bagian untuk membacakan hasil diskusi. Jadi silakan atur dulu siapa yang akan baca bagian orientasi, komplikasi, resolusi.
Jadi dibaca dengan suara yang kedengaran. Ayo kelompok 1. Semua harus terlibat aktif. Kelompok 1 sudah? Ya. Boleh presentasi di depan. Masing-masing menulis belum teman kurang kelompok 4 tuh? Ya, maksudnya Atau boleh dipaksa ya boleh. sudah di depan sini. Yang jadi jangan tekan lama ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, struktur orientasi. Hasil analisis, entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Walaupun orang tua kami bukanlah orang kaya, tetapi kurasa mereka masih mampu membelikan Andi sebuah sepatu baru yang lebih layak pakai. Struktur yang kedua, komplikasi. Di suatu malam, aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Untuk membuang sepatu butut itu, tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja, pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari dan kemudian aku tinggal menjalankan misinya. Struktur yang ketiga, resolusi. Bagaimana nanti sikap Andi kalau tahu aku yang membuang sepatunya? Akhirnya kurangkan niatku membuang sepatu butut itu. Struktur yang keempat adalah koda. Satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah sepatu itu telah menjadi sebagian dari hidupnya, dan itu menjadi haknya tanpa seorang pun berhak mengambilnya. Sekian presentasi dari kami dan mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain, kami berikan kesempatan. Ya. Silakan kelompok 4 untuk menanggapi. Jadi bisa ditanggapi cara penyajian mereka bagaimana. Hanya Kita semua tadi kita sepikirkan. silakan menanggapi. Tunggu, apa ketika kamu bagian komplikasi tadi? Itu sudah. Sudah ada kirim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok 4 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Tapi sebelumnya, apakah bisa kembali dibacakan untuk bagian struktur komplikasinya? Untuk struktur komplikasi, di suatu malam aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Untuk membuang sepatu butut itu tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja, pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari dan kemudian aku tinggal menjalankan misinya. Ya, untuk
pertanyaan dari kelompok kami, mengapa kelompok 1 memilih bagian dari kalimat yang ada di paragraf tersebut? Mengapa kelompok 1 memilih untuk struktur komplikasi dan untuk hasil analisisnya di suatu malam aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Karena pada paragraf tersebut tertulis permasalahannya pada malam itu dia akan mengambil sepatunya Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2, ayo datang di depan. Cuma baiklah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aku juga baiklah kami akan mempresentasikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, orientasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf ke-1. Alasannya, entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Yang kedua, komplikasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf ke-3. Alasannya, pagi ini kami akan berangkat sekolah dan lagi-lagi sepatu butut itu lagi yang kuperhatikan. Resolusi, hasil analisis. Bagaimana nanti sikap Andi kalau tahu aku yang membuang sepatunya? Struktur koda. Satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah sepatu itu telah menjadi sebagian dari hidupnya. Demikian dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Kelompoknya boleh diberikan.
Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur yang pertama, orientasi. Entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Struktur komplikasi. Entah mengapa pula hanya aku yang selalu memperhatikan sepatu bututnya. Aku tak berani mengambil resiko yang kupikir sangat berat itu. Struktur resolusi. Toh nanti setelah tak layak pakai, menurutnya ia pasti meminta pada orang tua kami. Dan struktur yang terakhir yaitu koda. Kita tidak berhak mencampuri urusan orang lain dan kita tidak berhak mengambil barang orang lain. Terima kasih karena kelompok lain sudah mendengarkan presentasi kami dan mungkin ada masukan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Silakan kelompok 1 ada? Oh, ada kelompok 4. Ya, jadi kami dari kelompok 4 akan kembali menanggapi presentasi dari kelompok 3. Tapi sebelumnya, apakah untuk bagian struktur komplikasi bisa dibacakan kembali? Untuk struktur komplikasi yaitu entah mengapa pula hanya aku yang selalu memperhatikan sepatu bututnya. Aku tak berani mengambil resiko yang kupikir sangat berat itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya kembali seperti tadi, mengapa kelompok 3 memilih kalimat itu untuk menjadi hasil analisis dari struktur komplikasi. Sedangkan seperti yang kita tahu, struktur komplikasi adalah bagian yang ditandai dengan munculnya tantangan. Sedangkan jawaban dari kelompok 3, mohon maaf, berbanding terbalik dengan pengertian atau definisi dari komplikasi sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alasan kami memilih paragraf-paragraf tersebut adalah karena munculnya komplikasi itu dimulai dari awal kalimat dari paragraf tersebut. Jadi terima kasih kelompok 3, tepuk tangan. Ya, kita datang pada kelompok terakhir. Jangan lupa baca DP-nya, bukti pendukung. Iya, langsung paragraf ke 1. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di saat ini kami dari kelompok 4 atau kelompok yang terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama dari Nenei. Struktur orientasi bukti pendukung terdapat pada paragraf ke-1. Entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya. Sepatu itu sudah kelihatan sangat kumal, jauh dari kategori layak pakai. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah komplikasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf ke-3 sampai ke-6. Hasil analisis, tidak ada yang lain yang kuperhatikan dari Andi. Aku jadi malas bila berjalan dengannya. Sepatu butut itu begitu mengganggu pikiranku. Di suatu malam, aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Aku berencana membuangnya di hari Sabtu malam, karena aku tahu ia akan mencucinya di hari Minggu. Hari yang kunantikan pun tiba, segera aku bersiap menjalankan misiku. Selanjutnya yang ketiga, resolusi bukti pendukung terdapat pada paragraf ke-7.
Dengan segera aku menemukan tempat Andi meletakkan sepatunya. Ketika tanganku bersiap-siap mengambilnya, hatiku pun mulai bimbang. Bagaimana kalau nanti ia marah dan ngambek, tidak mau pergi ke sekolah? Akhirnya aku urungkan niatku membuang sepatu butut itu. Aku tak berani mengambil resiko yang kupikir sangat berat itu. Struktur koda. Bukti pendukung terdapat pada paragraf 8. Kita tidak boleh egois ketika melihat ada orang yang menggunakan sesuatu, lalu itu menurut kita aneh, jelek, dan hal-hal buruk lainnya. Kemudian kita berpikir untuk membuangnya agar kita menjadi tenang, karena hal itu tidak baik. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Ya, demikianlah dengan hasil presentasi dari kelompok kami, dan kami mempersilahkan teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan kepada kami. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan bagi kelompok 4. Jadi pertanyaannya, apakah kelompok 4 sudah yakin bahwa kalimat yang diambil dari cerpen untuk dijadikan hasil analisis telah sesuai dengan struktur yang ada? Ya, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Jadi kami mendiskusikan hasil analisis kami. Jadi saya sebagai ketua kelompok, saya sering kembali ketika saya membaca dari cerpen yang sudah dibagikan, saya juga melihat struktur yang sudah saya catat. Yang pertama kan orientasi, yaitu perkenalan tokoh, karakter atau latar. Nah, di sini judul cerpen kita kan adalah sepatu butut. Sepatu butut sendiri adalah suatu barang. Jadi tentu untuk bagian orientasi ini saya mengambil jawaban dari latar. Nah, untuk latarnya, entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Sepatu itu sudah kelihatan sangat kumal, jauh dari kategori layak pakai. Nah, itu untuk bagian orientasi. Kemudian komplikasi, yaitu bagian yang ditandai dengan munculnya tantangan. Nah, di bagian komplikasi ini, satu kalimat yang penting yang saya kutip, yaitu di suatu malam aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Nah, saya berpikir bahwa kalimat itu adalah suatu tantangan karena dia kan melawan ego saudaranya untuk membuang sepatunya itu. Jadi dia menggunakan egonya sendiri. Selanjutnya resolusi, yaitu pemecahan masalah yang terjadi. Nah, bagian ini saya mengutip, yaitu ketika tanganku bersiap-siap mengambilnya, hatiku mulai bimbang. Nah, di bagian sini saya mengutip bahwa permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan yang berkecamuk dalam hati si penulis ini sudah mulai bimbang dan akhirnya dia mengurungkan niatnya itu. Nah, saya mengutip bagian itu untuk resolusi. Kemudian koda, untuk bagian koda ini yaitu bagian yang ditandai adanya pesan moral. Jadi untuk bagian pesan moral ini saya dan kelompok saya mengambil jawaban dari pendapat kami, yaitu kita tidak boleh egois dan kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Ya, terima kasih. Karena dari kelompok 1 sampai kelompok 3 Anda lupa membacakan bagian yang di sebelah kiri, ya, bagian ini. Kalau di Ibu sebelah kanan. Anda lupa membacakan bagian orientasinya terdapat pada paragraf berapa. Bagian komplikasinya dari paragraf berapa sampai paragraf berapa. Anda lupa membacakan. Padahal tadi Ibu sudah memeriksa lembar jawaban Anda sudah menulis
paragrafnya tapi lupa dibacakan. Tapi kelompok 4 tidak lupa untuk membacakannya. Dan yang kelompok 3 yang bagian komplikasi itu yang dibacakan itu sudah di bagian resolusi, sudah di bagian penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya di situ dia tidak jadi membuang sepatu butut. Itu seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Sudah, kita berikan aplaus kembali untuk kelompok 4 karena sudah menyajikan presentasi yang terbaik untuk hari ini. Disilakan duduk. Jadi Ibu lanjut karena Anda membawa HP. Ada link yang akan Ibu bagikan seputar materi kita di hari ini tentang struktur teks cerpen. Kalau tidak ada HP boleh kerja sama. Sudah terbuka? Ya, silakan Anda isi email Anda, jawaban, nama, kelas. Ya. Mohon maaf untuk bagian jawaban ini. Ya, soalnya pilihan ganda. Ya, email diisi. Yang emailnya dihafal saja yang diisi. Tapi boleh kerjasama saling bertanya. Misalnya nomor 1 jawabannya apa? Boleh saling bertanya. Ada berapa HP ya? Boleh berdekatan. Yang ada HP yang terbuka sebelah sini. Boleh pinjamkan saja supaya itu punya, boleh kasih pinjam pada ini. Sudah Ibu, so kirim di 9B. Sudah? Ada? Ya, boleh dipinjamkan ke mereka berdua. Karena soal objektif dan soalnya cukup mudah, bolehkah hanya 5 menit atau 10 menit? Boleh berapa menit? 10 menit saja. Pelajaran kita di hari ini ada 3 pertanyaan. Diharapkan ada jawaban dari kalian. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Boleh? Siapa yang boleh menyampaikan perasaannya atau isi hatinya? Bisa? Ya. Hanya menyampaikan perasaan Anda bagaimana setelah melakukan pembelajaran hari ini. Di sini boleh menghadap ke teman. Perasaan yang kami alami setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini adalah
Senang, perasaan yang senang. Terima kasih. Jadi senang dia merasa. Ada yang lain yang ingin mengungkapkan perasaannya? Oh ada. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu perasaan saya secara pribadi dalam pembelajaran di saat ini tentu senang dan cukup menyenangkan karena dalam pembelajaran di hari ini kita disuguhkan dengan suatu permasalahan dalam bentuk LKPD yang harus kita pecahkan secara berkelompok dan juga kita bisa memaparkan, saling memberikan tanggapan, jawaban kita dan menurut saya cukup menantang. Dan itulah yang menjadi alasan saya mengatakan bahwa pembelajaran di hari ini cukup menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya adakah materi yang belum dipahami? Ada? Ada atau sudah mengerti? Sudah. Apakah Anda sudah paham untuk materi hari ini? Ya, terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan. Kalau untuk materi mungkin sedikit sudah dipahami, tapi ada beberapa bagian yang masih cukup mengganjal dalam pikiran saya, terutama bagian komplikasi ini, karena masih susah untuk menemukan kalimat yang tepat. Jadi mungkin masih perlu dipelajari lebih dalam. Jadi menurut teman kita yang dia belum paham di bagian apa? Bagian komplikasi, karena itu bagian yang paling apa? Paling rumit. Jadi menurut teman kita itu bagian yang paling rumit. Karena kita harus mencari tantangan atau permasalahan yang dialami oleh tokoh. Tapi ternyata ketika Anda mempresentasikan hasil diskusi, ternyata semua bisa menyampaikan. Kecuali satu kelompok salah menempatkan. Ternyata semua sudah bisa untuk menyampaikan bagian komplikasinya dengan jelas. Sudah? Iya. Lanjut. Apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran hari ini? Selain yang teman-teman tadi. Apa? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran hari ini? Kelompok 3 ada apa? Silakan. Tidak apa-apa. Dari sebelah sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran hari ini, mungkin untuk penjelasan materinya agar mungkin bisa lebih rinci lagi. Ya. Jadi penyampaian atau penyajian materinya harus lebih diperinci lagi. Jadi itu tugas Ibu untuk ke depan. Sudah? Jadi terima kasih. Dan paling akhir ini buat Anda. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini dan akan ditutup dengan doa, dan doa tutup akan dipimpin oleh Victory Muntu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin pelajaran kami dari awal hingga boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, sementara kami akan pulang, Kau pimpin perjalanan kami agar boleh sampai di rumah kami dengan selamat. Ini doa kami Tuhan hari ini, amin. Ya, terima kasih untuk teman kita Victory Muntu yang sudah menutup kegiatan di siang hari ini dengan doa. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.